Halo, perkenalin nama gue Damian Raka Maheswara Halamuan dari Tekim 22. Dan pada kali ini gue akan menjelaskan beberapa hal dan membahas soal untuk Kimdas KUAS semester ganjil 2023. Dan sebelum gue masuk ke contoh soal dan pengerjaannya, gue akan ngasih sedikit pengantar buat apa yang dibutuhkan dalam cheat sheet UAS. Dan mayoritas cheat sheetnya setahu gue tuh A4 bolak-balik. Mungkin harus dipertimbangin juga apa yang ditulis. Nah, jadi pertama adalah table periodik karena lumayan guna dan pasti bakal belum tentu dosen-dosen tuh ngasih elektron valensi dan golongan-golongannya juga. Apalagi berat molekulnya. Jadi menurut gue table periodik boleh. Tapi ini opsional karena ada dosen yang tidak membolehkannya. Terus karena materinya termasuk kesetimbangan asam basa elektrokimia dan kinetika kimia, harus tentunya rumus-rumusnya untuk kesetimbangan. Jangan lupa Kc, Kp, gas ideal, dan kuosien reaksi. Dan mungkin tentunya harus ingat tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan juga. Terus ada rumus asam dan basa. Untuk rumus asam dan basa itu biasa asam basa yang kuat dan lemah boleh ditaruh listnya yang kuat dan lemah, tapi biasanya lumayan bisa ditebak. Kalau dikasih Ka atau Kb itu udah otomatis lemah. Terus teori asam basa juga opsional tergantung dosen, karena beberapa dosen tuh suka nanya tentang teori, jadi sebetulnya teori berlaku buat semuanya. Jangan lupa tentang asam dan basa, tulis rumus tentang hidrolisis dan mungkin buffer juga boleh. Untuk elektrokimia biasa pokoknya rumus-rumusnya ya, kalian tau lah. Terus mungkin yang tambahan aja tuh tabel potensial standar reaksi itu boleh, atau mungkin direct volta juga sebetulnya boleh. Terus reaksi untuk elektrolisis, soalnya ini lumayan banyak, jadi menurut gue bagus untuk dicatat. Jadi ini dari gue waktu SMA dan gue selalu pakai karena emang guna dan susah kan, emang bisa dihafalin, cuma untuk menghemat waktu mending ditaruh di cheat aja. Dan harus penting untuk ingat kalau dalam elektrokimia itu ada dua, sel volta atau sel Cavani dan sel elektrolisis. Yang membedakan untuk volta itu menggunakan voltmeter, sebetulnya itu mengukur potensialnya, voltanya. Dan elektrolisis itu menggunakan sumber energi seperti baterai. Jadi bedanya di situ. Terus kinetika kimia, rumus umumnya yang orde 0 sampai 2, boleh juga yang grafik-grafiknya juga boleh tulis sih sebetulnya, tapi itu juga bisa itu gampang dihafal menurut gue. Terus Arrhenius, yakni hubungan T dengan laju, lalu waktu paruh untuk semua ordenya. Ya sebenarnya yang penting-penting aja, tapi ya tolong disesuaikan dengan yang kalian butuh. Dan sebenarnya masih ada banyak yang mungkin gue kemis nggak tulis di sini, cuman ya harus diperhatiin aja. Jadi gue langsung masuk ke soal pertama. Ini dari Diktat BEM FTUI Kimdas UAS Ganjil 2023. Dan ini dari IMTK yang mendonasikan soalnya. Jadi gue akan langsung bahas aja. Soalnya ini tentang sebenarnya keseimbangan karena ada KC. Nah, diketahui sebuah reaksi untuk menghasilkan amonia adalah sebagai berikut. N2 gas tambah H2 gas menjadi 2 NH3 gas. Dan dikasih tahu delta H reaksi kilojoule per molnya. Yang harus dicatat adalah ini min, jadi harus ditahu bahwa ini tuh sebetulnya exothermic, dan dikasih sebanyak 100 mol N2 dan 300 mol. Mungkin ya udah dikasih tahu ya beberapa hal soal ini. Dan menurut gue untuk pertama yang kalian harus lakukan itu nulis, ya lumayan penting itu ditanya dan diketahui. Soalnya menurut gue ini penting banget. Kalau untuk hitunglah nilai KC pada suhu tersebut. Oke, KC. Jadi kita nanya KC, diketahui. Yang penting-pentingnya itu dikasih suhu 100 derajat Celcius, T sama dengan 100 derajat Celcius, dan volumenya sama dengan 500 liter ya. Ingat ini 500 liter bukan mililiter, jadi harus diubah-ubah biasanya. Terus mungkin kita langsung tulis reaksinya aja. Jadi reaksinya tuh N2 tambah 3H2 2NH3. Sorry banget ini
tulisannya jadi aneh karena kayaknya lagi rekam. Terus dikasih tahu delta H-nya juga sama dengan min 91,8 kilojoule. Ini sebetulnya kalau kita ngitung-ngitung delta H biasanya masuk dengan termo ya, ada susunya. Terus kita dikasih tahu sebanyak 100 mol N2 dan 300 mol H2 dialirkan ke dalam reaktor bersuhu 1 saja. Nah, terus di akhir reaksi didapatkan NH3 sebanyak 144,6 mol. Kalau kalian dikasih tentang dialirkan, terus ada di kesetimbangan, itu biasanya kalian harus melakukan ya analisis dengan MRS paling gampang ya. Dan paling udah dikasih tahu 100 mol N2, jadi kita tulis 100 mol, gue terus dalam ini 100 mol dan 300 mol H2. Dan ditulis juga di akhir reaksi atau waktu keseimbangan sebanyak 03. Yaudah otomatis S itu nilainya ada di paling bawah sini. Jadi 144,6 mol. Ini untuk bagian H3 ya. Terus untuk R-nya itu udah otomatis juga 144,6 mol. Iya kan? Soalnya ya karena dia dihasilin gitu dan pas timbang habis ya gitulah. Biasanya ini orang-orang misalin dengan X boleh sebetulnya, cuma kalau bisa langsung gini kenapa nggak gini aja. Terus kita harus juga bisa memperhitungkan dengan R-nya juga ini dengan mengikuti molnya, koefisiennya. Jadi gue udah ngitung sebetulnya ini 72,3 dan ini 216,9. Ngikutin koefisiennya. Terus dikurang dong, untuk yang reaktan pasti dikurang karena bereaksi. Terus gue juga udah hitung ini 27,7 dan ini 83,1. Dan karena itu kita sebetulnya akan mencari KC dengan yang di bagian, kenapa ink to shape ya, mungkin karena itu dari tadi salah, karena ink to shape. Nah ini dalam satuan gram mol atau sama dengan mol, dan ini kita bisa memperoleh nilai KC dengan melakukan konsentrasi. Jangan lupa ini harus dalam konsentrasi, bukan dalam mol. Jadi kita harus reaktannya NH3, jadi 144,6 dibagi volume dari anggapannya sistemnya lah ya, 500 liter kali pangkat koefisiennya 2 dibagi yang produknya yaitu 83,1 dibagi 500 pangkat 3 dikali 27,7 dibagi 500 pangkat 1. Dan kalau misalnya ini dihitung dengan kalkulator, hasilnya tuh 328,85. Nah, terus udah dapet deh KC dan itu ya udah. Lanjut ke B. Nah, untuk B dibilang dalam kenyataannya di industri reaksinya dijalankan pada suhu di range 300 sampai 500 derajat Celcius. Ya sama apa suhu reaksi yang dipilih adalah di range sekian dan bukan di suhu sekian dan sekian. Hint gunakan konsep keseimbangan kimia dan laju reaksi. Nah, sebetulnya yang kita bisa analisis kalau dari keseimbangan itu dari suhu. Nah, mungkin kalian ingat tabel ini dari SMA. Suhu naik, suhu turun, ini endo, ini exo. Dan ini tuh kanan, gue tulis dalam ini merah deh, kanan, kiri, kanan, kiri, kebalik, kiri, kanan. Dan kiri kanan itu menjelaskan pergeseran dari reaksinya. Kalau makin kanan artinya lebih makin ke produk. Nah, jadi kalau kita analisis dari ini, karena kita tahu bahwa delta H-nya dari datanya itu bahwa ini exo. Jadi untuk mendapatkan produk yang lebih banyak atau amonia yang lebih banyak, kita mau yang geser ke produk atau yang kanan. Jadi kita mau menaikkan suhu. Ya dong. Dan nah itu sebetulnya itu idealnya kan. Jadi semakin suhu naik, semakin cepat
Gue gak tahu kenapa tulisnya kayak gini, kayak putus-putus gitu. Reaksi ini kok semakin suhu naik semakin cepat laju reaksi. Ini sebetulnya dari bukan dari keseimbangan, tapi lebih ke laju reaksi. Ini dari konsep laju reaksinya. Make sense dong, kalau misalnya suhunya naik, partikelnya bakal memiliki energi kinetik yang lebih, sehingga bakal bertumbukan dengan partikel lain dan bereaksi lebih cepat anggapannya. Dan kalau dari yang tabel ini, semakin suhu turun, semakin besar K-nya. Jadi karena ini anggapannya kayak berlawanan, sebetulnya ya makanya alasannya itu bahwa range-nya tuh di antara 700 dan 100. Karena kalau diketemuin kalau 100 itu dia bakal, meskipun KC-nya dan ini lebih gede, KC-nya lebih gede, dia bakal lebih pelan. Itu. Tapi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, KC-nya bakal kecil meskipun laju reaksinya dikit. Nah, makanya range-nya itu di tengah-tengahnya. Dan itu jawabannya. Nah, next. Nah, ini soal gue ada ambil dari buku. Karena ada dari tugas dari kelas. Ada salah satu kelas yang gue dosin. Ini banyak yang salah. Dan sebetulnya gak apa-apa karena emang konsepnya sangat niche gitu. Jadi pertama, which would be considered a stronger Lewis acid? Kalau Lewis itu berdasarkan perpindahan elektron, yang mana accept elektron, yang mana mendonor elektron. Dan diketahui bahwa yang accept elektron itu adalah yang asam, yang mendonor elektron itu adalah basa. Nah, ini ditanyain BF3 atau BCl3. Nah, bedanya mungkin dari teorinya. Secara teori, kalian akan memperhatikan elektronegativitas. Karena ya semakin elektronegativitas salah satu molekulnya kayak F atau Cl, maka dia makin kuat secara asam. Nah, itu teorinya. Itu expectation. Dan bahkan di jawaban soal bukunya BF3 yang paling kuat. Tetapi itu ternyata salah, dan sebetulnya realitasnya itu BCl3 yang lebih kuat. Ini sebetulnya materinya menurut gue maksudnya gak terlalu dalam, bakal dibahas dalam tapi secara singkatnya ini berkorelasi dengan namanya back bonding. Dan back bonding ini ya anggapannya nanti tuh kalau BF3 tuh kan dia semakin atas ya, dan di bagian orbitalnya di BF3 itu kayaknya P2P, dan untuk BCl itu 3P. Dan karena B sendiri ini 2 juga, maka dia akan lebih gampang untuk, anggapannya dia lebih stabil dan lebih bagus. Dan karena dia lebih efektif, anggapannya 2 dengan 2 itu lebih efektif dari 2 dengan 3 dan 2 dengan sekian. Dan oleh karena itu makanya, karena dia makin efektif, dia makin lemah. Makanya BCl3 lebih kuat. Ini trennya bakal sama untuk semisalnya kan ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Dan semakin turun ini, dia bakal makin kuat. Makin kuat. Tapi back bondingnya bakal lebih semakin lemah gitu. Sebenarnya gitu. Nah, untuk B lebih gampang. Sebenarnya ini dilihat dari Fe2+ atau Fe3+, dan jawabannya Fe3+. Kenapa? Karena kita lihat dari elektronegativitas. Elektronegativitas itu suatu sifat, suatu molekul yang untuk mereka, intinya kecenderungan mereka untuk menarik elektron. Dan semakin plus, kan plus itu artinya mereka mau naik elektron ya. Misalnya kalau misalnya Na kan itu elektron valensnya 1 ya. Dia mau ngambil elektron dari senyawa lain. Dan semakin banyak yang dia butuh, which is ini kan 3+ ya. Artinya dia bakal lebih elektronegativitas, dan dia lebih kuat secara Lewis acid.
Oke, next soal. Prima merupakan seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Suatu saat ia mengikuti kompetisi Olimpiade Kimia tingkat nasional untuk mewakili universitas tercintanya. Ia diminta untuk mengamati reaksi antara gas A dan gas B yang akan membentuk gas yang menurut reaksi sekian. Terus dibilang kalau dari data konsentrasi A dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi meningkat sebesar 2 kali lipat. Sedangkan jika gas A ditingkatkan 3 kali, laju reaksi tetap bernilai sama. Dengan mengetahui waktu paruh dari reaksi tersebut adalah 176 detik. Tentukanlah A, konstanta laju reaksi untuk reaksi tersebut. Nah, oke. Dan ini tuh soal gue ngambil juga dari IMTK. Thank you IMTK dari Diktat BEM. Mereka donasiin dan gue bakal bahas. Karena ini cerita soal dan menurut gue soal UAS biasanya kayak gini. Oke, jadi yang pertama ditanya adalah Kak. Terus yang diketahui dari soal diketahui bahwa A dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi meningkat sebesar 2 kali lipat. Artinya linear dong, dan tidak, iya. Kalau artinya linear, dia bisa ada 1. Gue taruh dengan pena merah deh biar lebih kelihatan. Kalau untuk B, karena dia nggak berubah setelah dinaikkan 3 kali, artinya apa dong? Dia 0, nggak ngaruh. Lo tambah-tambah berapa kali pun dia nggak bakal ngaruh. Dan kesatuan waktu paruhnya T setengah itu sama dengan 176 sekon. Nah, dari ini kita juga bisa dapat orde totalnya. Orde totalnya tuh sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi secara keseluruhan reaksinya itu berjalan secara orde 1. Nah, untuk melakukan soal A ini kita bisa menggunakan dari rumus paruh waktu, yakni ini 693. Untuk orde 1 ya, ini karena orde 1. Kalau orde 2, 0 atau 2 itu beda lagi, jadi harus diperhatiin. Dan kalau kita tinggal masukin sebetulnya 176 sama dengan 0,693 per K. Yaudah bisa diperoleh nilai K. Dan kebetulan gue juga dihitung biar cepat, 938 kali 10 pangkat min 3 per sekon. Nah, next itu B, kita ditanyain apa? Jika ada mula-mula terdapat 10 mol gas dan ini konsentrasi, dan B, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk sebanyak 3,2 mol per liter produk. Nah, ini menggunakan, karena kita tahu orde reaksi 1, kita dikasih tahuin juga konsentrasi awal dan bahkan akhir dari reaksinya. Karena ya konsentrasi A-nya sendiri ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus Ln ini untuk orde 1 ya. Untuk reaksi orde 1 dia rumusnya bakal gini. Nanti kalau orde 2 bakal beda juga, dia bakal 1 per A dan sekian. Tapi kalau kita gerakin, kita mau nyari T-nya kan, ini yang kita cari. Maka kita harus pisahin. T-nya gue pindahin ke kanan. Jadi T sama dengan ini Ln A-nya gue pindahin ke kanan. T-nya tadi pindahin ke kiri. Jadi bakal jadi Ln A 0 kurang Ln A dibagi K, karena tadi kan KT barengan ya. Nah, gue bisa juga perubahin Ln-nya, karena sifat Ln kan bisa langsung ini A0 per A dibagi K. Nah, untuk A0-nya dikasih tahuin 10 mol per liter atau M. Bener ya? Mol per liter, oke. Dan A-nya itu anggapannya A setelahnya, dan ini konsentrasi A karena dibilang akhirnya itu 3,2, produknya sebanyak 32. Jadi kita bisa tahu dong akhir dari A-nya sendiri, reaktannya tinggal 10 min 3,2, which is mulu dah. Berapa ya? Tadi 10 6,8 ya? 6,8 dibagi K-nya udah kita dapat dari soal A. 3,938 kali 10 pangkat min 3 sama dengan
Gue udah hitung 97,93 sekon. Itu jawabannya. Next untuk C. C ini berapa tekanan gas A pada saat 6 mol per liter gas C terbentuk pada suhu 304 derajat Celcius. Nah, oke, jadi kita bakal anggapannya bakal menggunakan rumus PVNRT karena kita ditanyain tekanan, udah dapat punya konsentrasi dan juga dikasih suhu. Jadi ya idealnya dengan pakai rumus kasih ideal dong, PV sama dengan nRT. Terus kita bisa pindahin rumusnya jadi PV N P sama dengan PNRT per V, dan ingat N per V ini juga bisa diubah jadi M kali R kali T. Dan dari situ kita bisa mencari nilainya. Nah, kita harus tahu bahwa dari soal berapa tekanan gas A. Yang ini tanya gas A dong. Pada saat 6 mol gas C terbentuk, artinya dari 10 mol, mungkin dari soal yang tadi, sebetulnya gas A-nya sendiri, kalau misalnya C-nya terbentuk 6 mol, artinya gas A-nya 4 dong. Nah, gitu kan. Sebenarnya, jadi M-nya tuh bukan 6. Jadi tuh M-nya sebetulnya 4. 4M dikali R. R-nya yang 0,0821 dan ini dalam satuan LATM per K mol. Karena kita bakal dapat nilainya dari ATM dan kita pakai mol per liter, jadi kita pakai yang ini. Ada satu lagi yang beda yang 8,31 sekian. Itu kayak dengan joule, jadi beda. Dan kali dengan suhunya 304 dalam Kelvin tambah 273. Kalau dihitung dapat nilainya 189,487. ATM. Jangan lupa ini ATM. Dan untuk merubahnya karena dia nanyanya dalam mmHg. Jangan lupa dari materi sebelum UTS untuk mengubah satuan itu kalian mau menyoret dengan konsep menyoret ini. Biasanya yang gue tulis tuh kayak kita mau ngilangin ATM ini kan. Jadi kita somehow dibagi dengan satu ATM. Atau boleh ATM, tulis ATM dulu. Dan satu ATM itu berapa mmHg. Kalau kalian ini dapat deh 706. Kalau kalian nyatet atau lihat dari internet ini mmHg. Milimeter raksa. Dan kalau kalian dapat dihitung lagi dapat 1,44 kali 10 pangkat 5 kali mmHg, sorry. Ya mungkin hal yang kalian bisa tulis juga itu konversi buat unit-unit kayak gini, karena kadang-kadang gue juga bahkan lupa. Ada tabelnya di online dan banyak sumber-sumbernya, dan ya menurut gue boleh dicantumin di cheat-sheet kalian. Dan ya udah, ini jawabannya. Lalu untuk materi elektrokimia, dilakukan elektrolisis pada 500 ml larutan CaNO3 2 kali 0,8 M menggunakan elektroda Ni. Elektrolisis berlangsung selama 1930 detik. Anode sel elektrolisis tersebut berkurang sebanyak 5,9 gram. Nah, ingat ini tuh sel elektrolisis. Jadi hal yang mungkin penting, mungkin kalau kalian lihat gini, yang paling gampang tuh gambar diagramnya. Dan biasanya tuh diagram simpelnya gue gambarnya gini karena paling mudah buat diikutin. Terus ada airnya atau larutannya. Jadi misalnya kalau larutannya itu CaNO3. NO3 2 kali ya. NO3 2 kali. Dan tadi ingat gue 0,8 M dan 500 ml. Nah, dan dikasih bahwa elektrodanya itu adalah nikel. Kalau dikasih tahu elektrodanya nikel, nggak dikasih yang mana, asumsi aja dua-duanya nikel. Ni. Dan dari sel elektrolisis ini kalian juga harus tahu, soalnya kadang-kadang kalian langsung dikasih diagram dan harus analisis dari situ. Tapi karena ini ya tidak langsung, kita yang gambar sendiri yang bikin asumsi, kita bisa kita mau nyari A dan K-nya nih, karena penting yang mana anode dan katode. Dan ingat, kalau misalnya anode dan katode
itu berbalik di sel volta dan elektrolisis. Soalnya ada yang plus ada yang min. Kan kalau dari rangkaian ini kan plus ya, dan ini min. Dan secara kalau kalian pikir, anoda kan sebetulnya biasanya ion-ion yang negatif, katode yang positif. Dan mungkin kalian bakal asumsi kalau ini tuh K, ini tuh A. Tapi salah, kebalik. Sebetulnya yang benar itu ini itu A dan ini itu K. Karena dalam elektrolisis, anode itu yang positif dan katode itu yang negatif. Dan ini dilihat dari sini, ini kan anodenya positif, katodenya negatif. Nah, karena dari itu kita udah dapat semuanya. Dan ini jangan lupa, kalau dalam elektrolisis elektronnya gerak dari negatif ke positif. Jadi dari katode ke anode elektronnya. Kalian ada gambar, mungkin kalian tulis yang ketahui. Tadi T-nya tuh sama dengan 1930 sekon. Dan ya, kita langsung kerjain aja. Kita tuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi. Jadi, nah ini makanya menurut gue penting. Tadi menggunakan rumus-rumus yang udah ada. Nah, mungkin langsung aja bisa analisis dari sini. Untuk anodenya sendiri, sebetulnya untuk elektroda sebetulnya ngaruhnya cuman yang di anode doang. Karena kalau di katode sebetulnya nggak terlalu ngaruh. Dia lebih kegantung dengan larutan yang ada. Nah, untuk ini kita bisa diidentifikasi bahwa Ni itu bukan inert. Jadi dia bakal melewati reaksi yang 4 ini. Dan karena itu bisa langsung aja, kan ini L menjadi L expose tambah Xe min. Dan ingat kalau di anode itu yang mengalami oksidasi. Jadi E-nya di bagian kiri. Ini anode, nikel. Karena dia nggak bilang Ni-nya berapa. Ini Ni 2 plus tambah 2 E min. Bisa 3 plus juga. BTW ini sebetulnya soal dari SMA gue. Dan menurut gue ini soalnya lumayan guna karena kayaknya pas UAS sempat ada soal yang mirip. Karena ini kayak harus mengetahui kayak, karena banyak reaksi yang terjadi, bukan cuma satu. Jadi kalian harus kayak menghubungi perubahan mol dengan reaksi yang terjadi gitu. Dan untuk katodenya, katode mungkin gue ilangin aja, ini sebenarnya nggak butuh gitu, biar nggak ganggu. Kalian lihat dari larutannya. Larutannya itu CaNO3 2 kali. Kalau kita lihat dari tabel ini, kalau dalam katode, jika kation logam golongan 2A, maka reaksinya gitu. Nah, ya udah reaksinya itu. Nah, itu enaknya ada cheat sheet, karena kalian gak harus terlalu mikir, anggapannya reaksinya, karena bisa aja kalian salah. Ini ya, bahkan gue aja salah dengan melihat cheat sheet. Ini 2 min, dan ini tuh H2 ditambah 2 OH min. Nah, ini reaksinya gue bakal pindahin dikit ke bawah, karena biasanya kalau gini tuh bakal coret-coret di bawahnya karena ada mol-molnya. Nah, ini reaksinya. Kita untuk B. Kalau B itu tentukan kuat arus yang digunakan. Ingat rumus Faraday yang menghubungi dengan sel elektrolisis. F atau Faraday atau sama dengan mol elektron itu I kali T dibagi 96500. Ini kayak 500 C. I-nya itu arus, T-nya itu waktu. Karena kita udah mempunyai variabel T, dan kita tinggal yang ada, kita yang nyarinya yang I ini, tapi kita nggak punya F. Nah, kita memperoleh F dari reaksi, karena F itu sama dengan mol elektron. Kita bisa lihat dari yang diketahui tadi di soal. Jadi, anode sel elektrolisis tersebut berkurang sebanyak 5,9 gram. Nah, jadi anode sel elektrolisis ini itu ya di A dong, anode. Dan kita bisa memperoleh nilai nikel yang berkurang. Dan ini tuh Ni2+, anggapannya yang berkurang. Jadi karena rumus mol itu sama dengan M kali V. Karena M yang kita tahu, N ini sama dengan massa per mR. Benar sih yang tadi di atas. Jadi kita bisa memperoleh mol untuk Ni+, Ni2+, sama dengan 5
dibagi 59 karena diketahui. Jadi sama dengan 0,1 mol atau gram mol. Gram mol itu sama dengan mol. Kalau kilomol tidak sama dengan mol karena dia beda di dalam satuan kilo. Jadi kita bisa langsung tulis ini 0,1 mol, dan karena kita menghitung koefisiennya, otomatis yang Ni juga 0,1 mol dan yang 2 emin ini 0,2 mol karena dikali 2. Dan karena ini tuh dalam satu reaksi sistem elektrolisis yang sama, kita bisa menghubungi mol 2E ini dengan reaksi di katode. Sehingga ini juga 0,2 mol. Sebenarnya itu enggak sih, kita sebetulnya nyari mol dari elektronnya ya. Jadi karena kita udah ketemu, kita bisa F-nya bisa diganti dengan 0,2 mol. Jadi kita tinggal masukin aja 0,2 sama dengan I yang kita cari, dan ini 1930 ya. 1930 dibagi 96500, terus diubah reaksinya ini ya. Persamaannya kali 96500 dibagi 1930, dapat I-nya sama dengan 10 ampere. 10 ampere ini gede banget, dan bahkan tuh ampere jarang yang mencapai 1 atau 2 ampere. Jadi sebenarnya di soal-soal ampere yang tinggi-tinggi ini tuh sebenarnya nggak terlalu realistis. Biasanya yang gede itu volta. Nah, untuk C kita nyari, apa yang kita cari? Tentukan konsentrasi CaOH2 kali yang terbentuk. Jadi CaOH2 kali, kalau misalnya kayak gini-gini, menurut gue yang paling gampang itu langsung ninjau dalam reaksinya aja. Nah, kalau barang kayak gitu, gue mau nulis reaksi penguraian dari larutan kita, yakni CaNO3 2 kali yang akan menjadi Ca2 plus tambah 2NO3 min. Itu reaksinya, dan diketahui bahwa kita dikasih 500 mili 0,8 M CaNO3 2 kali. Kalau misalnya kita dikali, kan ini gue tulis aja deh, CaNO3 2 kali sama dengan 0,5 liter dikali 0,8 M sama dengan dibagi 2 ya, 0,4 mol. Jadi kita bisa ketahui bahwa ini tuh 0,4 mol. Ini juga 0,4 mol. Ini 0,8 mol. Nah, itu bagus untuk diketahui karena ini bakal korelasi. Menurut gue kalian langsung tulis aja kayak gitu. Dan kita tahu dia akan membentuk CaOH2. Bahkan gue nggak tahu di reaksi itu bakal membentuk itu. Tapi udah dibilang membentuk CaOH2 kali. Jadi kalian tulis CaOH2 kali. Terus karena dia membentuk, dia bakal diproduk dong. Jadi reaktannya apa? Yaudah sebetulnya Ca2 plus tambah 2OH min. Nah, dari itu kita bisa sebetulnya memperoleh nilai dari berapa yang ini terbentuk. Dari mana? Nah, dari reaksi katode kita. Malah kehapus. Katode ini. Kita bisa mengkorelasi 0,2 mol ini dengan OH min yang kita memperoleh. Karena kita dapat nih 2 OH min. Dan dia bakal bereaksi dengan Ca2 plus yang tersedia. Karena sebetulnya mol Ca2 plusnya itu lebih banyak, lebih dibandingin 2 OH minnya. Lihat kan, Ca2 plusnya 0,4, 2 OH minnya 0,2. Jadi pasti yang habis kemungkinan besar itu adalah 0,2. Jadi itu adalah paktokan kita. 0,2 mol, ini 0,1 mol, ini 0,1 mol. Nah, yaudah deh, kita dapat dong CaOH2 kalinya. Tapi ini dalam bentuk mol, jadi kita harus mencari dalam konsentrasi. Karena yang ditanya itu konsentrasi. Nah, itu pentingnya nulis diketahui dan ditanya. Tapi gue gak tulis. Jadi gue hipokrit. Mol dibagi 0,5 liter. Jadi jawabannya 0,2 M. Itu jawaban buat nomor C. Tentukan konsentrasi CaNO32 setelah reaksi elektrolisis. Jadi setelah elektrolisis, ada mol Ca2 plus yang dipakai. Ingat, Ca2 plus dipakai buat CaOH2 kali. Bagian sini nih. Kalian harus ingat itu. Jadi sebetulnya Ca2 plus yang sisa itu bukan 0,4 mol. Tetapi 0,4 mol kurang 0,1 mol karena dipakai.
Jadi 0,3 mol. Nah, itu mol Ca2+. Terus kita masukin lagi ke reaksi. Ini pembentukan dari CaNO3 ya. Ca2+ tambah 2E min sih 2NO3 min menghasilkan CaNO3 2 kali. Kok 2 nya di situ? Nah, gitu. Kita tahu ini Ca2+. Ini kita nggak masukin aja ke sini. 0,3 mol, ini 0,6 mol, dan ini 0,3 mol. Ditanya dalam reaksi, jadi 0,3 dibagi 0,5 sama dengan itu berapa? 0,6 mol ya. Ini 0 gue kayak 6. 0,6 M, sorry. Jadi itu jawabannya. Terus untuk E, tentukan konsentrasi nikel NO3 2 kali yang terbentuk. Nah, mungkin kita kayak tadi lagi, kayak soal nomor C lagi. Kita tinggal menulisnya dalam pembentukan. Jadi karena gue sebenarnya tinggal masukin aja ya, gue udah ngerjain soal ini, jadi gue lumayan ingat reaksinya. Ni NO3 2 kali. Nah, ini yang terbentuk kan. Nah, jadi kalau dalam hal seperti ini, kita tuh harus meninjau dari nikelnya sendiri. Karena nikelnya ada berapa mol? Nikel dari soal kita diperoleh nikel 2+ ini 0,1 mol. Jadi ya udah, sebetulnya kita tinggal masukin aja nikel ini ke dalam reaksi kita. 0,1 mol, ini 0,2 mol, dan 0,1 mol, dan kita bisa memperoleh ini 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 M. Nah, mungkin kalian bisa memikir kayak, lah tapi bukannya tadi NO3 nya udah dipakai buat membuat CaNO32. Ya sebetulnya benar, ya emang benar, dari soalnya emang bakal dipakai, tapi sebetulnya nggak harus dihitungin. Soalnya gue sebetulnya emang awalnya dipikir kayak, apakah gue harus pakai MRS buat lihat ini, soalnya ini reaksi saling berkaitan gitu. Tapi sebetulnya kalau kalian lihat, ini tuh semuanya pas gitu. Ini 0,6 mol, ini 0,2 mol. Dan dari reaksi awal kita dikasih apa? Kalau NO3 ini sebetulnya 0,8 mol. Jadi kalau di totalin sama dong. 0,6 tambah 0,2 sama 0,8. Jadi ini membuktikan bahwa sebetulnya jawaban kita semuanya benar. Nah, mungkin itu sekian dari gua. Mungkin filenya nanti bisa di-share atau dikasih link dari videonya sendiri. Sekian dan terima kasih.